Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ustaz-Ustazah yang sudah hadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya Ulfiatin, calon guru penggerak angkatan 11 SMA IT Al-Uswah Tuban. Dalam destinasi kali ini, saya akan berbagi tentang budaya positif. Ya, sebelum nanti saya menjelaskan, ya silahkan alat dan bahan semua yang ada di tangan ya diletakkan, ya tangannya kosong ya, karena saya lihat mukanya pada tegang ya. Nah, kita es bikin dulu ya. Ini es bikinnya bisa sambil duduk. Ya, silakan ya. Silakan saya dan lihat videonya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bahagia? Belum ya? Jadi kalau mau belajar syaratnya itu harus bahagia. Karena kalau kita bahagia, materi yang disampaikan akan mengena. Ya, langsung saja ya. Di sini saya akan berbagi. Ini adalah yang saya dapatkan selama 1 minggu yang menjalani program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, ada yang tahu budaya positif itu apa ya? Bicara tentang budaya positif, angkat tangan dong Bu. Membiasakan berlaku yang baik. Ada yang lain? Budaya positif. Budaya positif. Positif itu berarti apa ya? Sesuatu yang baik. Lalu apa hubungannya dengan di pendidikan? Ya, karena kita kan sebagai guru ya. Jadi budaya positif, misalnya ya, kita melihat siswa ketika berpapasan dengan kita tersenyum, kemudian menyapa, saling, kira-kira budaya positif enggak? Masuk enggak? Iya. Masuk. Kemudian ketika kita melihat anak kita datang tepat waktu ke kelas, apakah itu juga termasuk budaya positif? Ya. Jadi sebelum panjenengan semua mengenal ini, sebenarnya budaya positif itu sudah ada di sekitar kita. Nah, di sini budaya positif sendiri adalah implementasi nilai-nilai yang sudah kita sepakati, yang sudah kita yakini bersama. Jadi mohon maaf ya, ini saya katanya adalah mengambil kata-kata keyakinan, bukan lagi kesepakatan. Mungkin kalau dulu panjenengan misalnya kita mau belajar bersama anak-anak itu kan adanya kesepakatan kelas. Nah, untuk kali ini diganti keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama. Karena kalau sudah kita yakini bersama, berarti dalam tanda kutip ya, antara guru dan siswa ada kesepakatan. Yang mana keyakinan yang sudah kita buat nantinya ya implementasinya berdampak pada siswa. Tidak ada lagi siswa yang tidak terdidik. Seperti itu. Nah, kalau di sini ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi segala hal yang sudah kita yakini bersama
Itu ya. Di modul ini nanti saya akan berbagi tentang 7 poin, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, sampai dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Saya panjenengan terlahir dengan generasi yang berbeda. Kalau saya bercerita ya, saya ini dulu ketika kuliah ya, itu masih menggunakan kurikulum K13. Mungkin berbeda sama Ustazah Yani, berbeda dengan Ustazah Lia yang sudah mencicipi kurikulum Merdeka. Beda lagi dengan Ustaz Juki, dengan Ustazah Ati yang mungkin masih menggunakan kurikulum KTSP atau catur bulan. Ya, betul ya. Nah, maksud dari para pembelajaran dengan paradigma baru adalah apa? Kita ya sebagai guru dituntut ketika melakukan pembelajaran itu harus ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena generasi sekarang sama generasi yang dulu jelas kebutuhannya berbeda. Dulu tidak ada laptop, tidak ada internet. Sekarang laptop di mana-mana, kemudian internet di mana-mana. Jadi dalam budaya ekosistem yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, guru-guru harus melakukan yang namanya perubahan. Nah, perubahan seperti apa? Yaitu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai guru ketika mengajar ada beberapa prinsip ya yang harus diterapkan. Yang pertama adalah berpusat pada siswa. Tidak ada lagi metode pembelajaran yang teacher center ya. Semuanya harus berpusat pada siswa atau student center. Ya, kita melihat saya mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantara, guru itu harus menuntun anak pada kodrat zaman ya dan kodrat alam. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, siswa yang dengan didik itu bukan siswa yang kosong. Jadi anak-anak masuk di sini itu bukan lembaran yang kosong. Tetapi apa? Anak-anak yang masuk di sini adalah anak-anak yang sudah tertulis. Tinggal kita arahkan. Jadi kita tidak bisa menulis semau kita. Contohnya nih, di sekitar kita ada yang namanya jagung. Ketika jenengan menanam jagung, mungkinkah akan tumbuh semangka? Tidak. Jadi kalau jenengan menanam jagung, mulai dari mengambil bibitnya ya jagung, pengen baik ya dikasih pupuk yang baik, kemudian disirami. Jadi maksudnya adalah ketika anak-anak yang di sini, anak-anak itu sudah punya bakat, tinggal kita arahkan. Dia punya bakat di IPA, ya arahkan di IPA, kita pupuk, kita sirami, ya kita kasih bimbel ya perlakuannya, sehingga nanti hasil yang kita peroleh juga maksimal. Itu maksud dari kodrat alam. Kemudian kodrat zaman adalah guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Zamannya sekarang itu ke teknologi, maka diusahakan ketika melakukan pembelajaran juga harus berbasis teknologi. Jadi itu ya maksud dari pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat dua kodrat tadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pembelajaran harus aktif. Ya, kemudian pembelajaran harus berkolaborasi. Jadi ketika panjenengan semua ngajar di kelas, perlu adanya diskusi kelompok. Tidak lagi monoton, ayo silakan ada soal kerjakan. Nah, itu tidak berkolaborasi. Jadi pembelajaran yang dalam paradigma baru ini
bisa ditirukan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui, silahkan mungkin panjenengan ketika mengajar belum ada 6 dimensi ini, silahkan besok ya, mulai besok silahkan dirubah biar adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Maksudnya bagaimana? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi dalam disiplin positif ini bukan hanya siswa ya, kita semua yang melakukan, namun dampaknya itu ke siswa. Jika kita sudah menerapkan yang namanya disiplin positif, siswa-siswa akan memiliki karakter yang kuat, ya, yaitu apa? Bertanggung jawab, kemudian mandiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya, maka tugas kita apa? Menjadi teladan dalam diri kita, harus tadi melakukan disiplin positif dulu. Jangan mengharap siswa itu mau berubah, kecuali kita yang berubah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau ilmu ekonomi ya, kalau kebutuhan berarti harus dipenuhi dengan cara apapun. Bapak Ibu, ketika kita melihat anak kita yang ada masalah, ya, itu jangan langsung kita mengartikan, oh anak ini memang susah, jangan seperti itu. Jangan-jangan kebutuhan dasar ini belum didapat mereka. Ya, jadi ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dan tugas kita lah ya yang memenuhi. Dan kebutuhan dasarnya itu apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini meliputi makanan, ya, pakaian. Misalnya panjenengan melihat anak ini kok sukanya ngambil jajan temannya, ya, jangan-jangan dia memang lapar. Dan karena lapar itu kan juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kok ada siswa kita yang tidak pernah masuk, jangan nggak sanggup itu, ya, maka tugas kita apa? Ya, memeriksakan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Pernah nggak kita mengungkapkan ya kalau guru bagaimana bahasa kita ya, dengan cara mengingatkan. Kalau guru mengingatkan siswanya itu juga membuktikan apa? Rasa sayang, ya, rasa diterima. Kemudian adanya kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ternyata kalau kita bicaranya anak SMA ya, pasti penguasaan ini sudah muncul mulai dari harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi,
diakui dan didengar. Jadi kok ada siswa yang bermasalah, nah coba kita mendengar kira-kira apa sih yang dipikirkan seperti itu. Kemudian kebebasan mandiri ini bisa dilaksanakan ketika pembelajaran ya. Misalnya besok anak-anak membawa ini, kemudian bisa juga ketika berpenampilan, kemudian memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Anak SMA sudah tidak lagi yang namanya kita menentukan kamu harus ini loh, tapi kita sebagai guru harus bisa memberi pilihan, yang mana pilihan itu juga harus yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini maksudnya adalah bahagia. Sudahkah panjenengan semua ketika mengajar siswa-siswi itu anak-anak wajahnya sudah bahagia belum? Jangan-jangan ketika jenengan masuk anak-anak sudah meremut. Ya, aduh, sudah apik nih. Pasti nanti saya disuruh soal yang banyak. Aduh, kita cuci nih. Pasti saya nanti tidak bisa ngantuk. Jadi kesenangan ini maksudnya adalah bahagia. Bagaimana siswa tersebut bisa menerima pembelajaran materi dengan bahagia. Kita bersaudara sebelum mengarah ke ini, saya mau tanya ke panjenengan. Panjenengan hadir di sekolah ya pukul 7.10. Kira-kira motivasi apa sih? Apakah karena takut di WA Ustaz Syam ya, atau biar rapornya tidak C, atau seperti apa? Misalnya ini kalau berangkat ke sekolah jam 7.30, kira-kira motivasi apa yang membuat kita ini itu hadir di sekolah pelaku? Motivasi apa yang membuat usia ini itu tepat waktu hadir di situ? Jadi disiplin, bertanggung jawab terhadap sendiri, tidak takut dimarahi kepala sekolah ya, dan karena kepala sekolah ya. Ya. Kalau usahawan, gitu. Ada yang karena imbalan dia dapat hadiah, misalnya nih. Kayak kemarin ya, kita lomba, kita tanggal 10 Agustus. Nah, kemarin yang dapat 10, ini ada Ustazah dia. Ustazah dia motivasinya, Ustazah juga. Datang tepat waktu kemarin kita ke apa ya? Tidak ada yang lain ya, usia. Oh, Ustazah Resti. Perlu saya luruskan ya, jika motivasi panjenengan yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi paling rendah. Ya, aduh, nanti ya saya diminta ekspresi sama Ustaz Syam. Ada yang kayak gitu ya, sampai meninggalkan liko apa namanya? Udah, saya ini selesai ya, lari-larian, cepet-cepetan, juga kayak gitu karena takut dihukum atau takut diminta SPG. Itu adalah motivasi paling rendah ya, karena hukuman tadi. Kemudian kok jenengan biar dapat hadiah, biar dapat voucher, nah itu adalah satu tingkat di atasnya, yaitu poin nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ketiganya, ini tingkatan motivasi yang paling tinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ayo, ada yang sudah di nomor 3 belum? Ayo, ya, silakan dibayani ya. Sudah ada yang sampai di nomor 3 belum? Kalau belum, ayo kita buka hati kita ya. Siapa yang mau dihargai? Kalau enggak, kita
dari diri kita sendiri. Misalnya pagi-pagi itu kalau bisa itu sudah memberi taklimat, hari ini saya izin, wah nggak ada kaset nih, saya pulang jam 1, jam 2, itu kurang tepat ya. Jadi ini adalah motivasi yang saya ambil dari jalannya dosen ya. Ustaz-ustazah, ada kasus, silahkan dibaca. Orang menguasai pelajaran matematika sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Saya minta Ustaz Ziki untuk menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? IFA ya? IFA. Mengapa? Yang pertama, kurang setuju. Ya, saya tidak setuju karena tindakan Pak Seno itu menunjukkan bahwa tidak menghargai kompetensi anak. Dan itu bertentangan dengan kurikulum merdeka yang merupakan kita menghargai semua kompetensi anak. Berikutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu bukan hukuman juga bukan konsekuensi, tapi itu adalah bagian dari tindakan tidak itu sejenis tindakan yang membuat anak itu justru semakin tidak pede atau terpuruk di dalam kelas. Mengapa? Karena ketika IFA itu disuai teman-temannya, seharusnya seorang guru itu mampu meredam ruangan itu atau suasana itu menjadi suasana yang lebih kondusif sehingga si IFA ini menjadi bangkit semangatnya dan percaya diri. Terima kasih. Ada yang lain? Berarti aku dijawab berarti. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum ada kasus seperti ini Pak Seno ya, Pak Seno seharusnya sudah mengetahui kan ada sebelum pembelajaran ada kelompok-kelompok itu ya. Nah mungkin dengan cara pengelompokan dan sebagainya Pak Seno akan kalau Pak Seno ini sudah mengerti apa ya kurikulum merdeka dan tahu bagaimana membuat kedisiplinan rupa sehingga bisa tidak harus seperti ini gitu. Kalau sudah tahu ilmunya tidak harus seperti yang dilakukan Pak Seno gitu. Apakah Anda setuju dengan Pak Seno? Jadi mungkin Pak Seno sudah berarti tentang kurikulum merdeka. Oke. Kita mengambil keputusan seperti ini. Kalau sudah paham, insya Allah tidak akan melaksanakan ini gitu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yaitu tadi saya tidak bisa menjawab yang dua karena yang satu tadi seharusnya kalau Pak Seno sudah tahu kurikulum merdeka maka tidak akan terjadi seperti ini. Itu saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya saya lagi. Pertama yang saya ingin kritik adalah setting kasusnya tadi. Karena kasusnya itu kan sudah framing ya ini, dan kita dulu itu kan tidak bisa di framing. Ya, kita bisa dikasih opsi-opsi yang banyak. Tapi kalau kita sudah dikasih framing kayak gini, ya pertama yang saya kritik juga soalnya ya. Karena bisa kok saya melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Seno, tapi dengan cara yang bisa diterima oleh anak-anak saya bisa. Dan saya sering melakukan itu. Misalkan, saya ingat sekali waktu itu Mas Bagas dan beberapa teman saya suruh ngedem. Nah, dengan suatu ngedem ya. Jadi ada beberapa anak waktu itu pelajaran bahasa Arab. Ketika saya tanya, tidak bisa menjawab. Sebagian besar kelas
bisa melihat tapi hanya berapa minggu. Dan saya suruh maju ke depan, saya suruh ngedan semuanya kemudian tak foto. Dan mereka melakukan dengan sukacita malah, bukan merasa diukur. Jadi saya kira kalau masalah eksekusi itu mungkin tergantung pribadi guru juga saja. Kalau pembawaannya itu dianggap sebagai sebuah ice breaking bagi anak yang tidak bisa, itu kan saja. Tapi kalau mungkin pembawaan gurunya untuk dianggap sebagai sebuah penistaan ya beda juga. Keren ya jawabannya ya. Terima kasih. Jadi kalau menurut pendapat tidak ada yang salah, masing-masing guru akan punya solusi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah membaca kasus ini ya, mungkin tadi belum dari 3 penjawab belum ada yang menyinggung apakah itu hukuman atau konsekuensi. Berikut adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini adalah kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini tadi ya, kalau kita misalnya ketika di kelas, ketika jam biologi, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian ada yang melanggar, kemudian ada konsekuensi yang sudah kita sepakati, nah itu. Jadi yang konsekuensi kalau hukuman adalah tidak terencana. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kalau waktunya masih cukup, ada video saya bagaimana saya itu melakukan restitusi. Ya, jadi hukuman, konsekuensi, restitusi itu berbeda. Nah, kalian ada 6 pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Berarti apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Apa kawan? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian 6 adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo. Nah, ini adalah jawaban dari kasus tersebut. Ya, jadi di poin ini ya kita membedakan
dialog. Ya, proses dialog antara guru dan siswa. Untuk apa? Terjadi kesepakatan bersama. Itu mudah-mudahan bisa membedakan. Kemudian poin yang kelima ya, posisi kontrol guru. Ya, satu saja ya. Kita ini di sini adalah sebagai guru. Nah, saya mau tanya ke panjenengan semua. Panjenengan itu selama ini menjadi guru memposisikan diri sebagai apa? Kalau dari kelima itu, teman. Ayo, teman, posisi. Teman atau apa? Atau pembuku? Di sini ada yang pembuku. Manager. Sekarang kita tergantung kondisi. Biasanya bagaimana Os? Kondisinya gimana? Tergantung kelasnya ya. Kalau kita memang saat kan nggak bisa sepanjang terus ya Os ya. Kalau memang tersebut seperti manager, kalau sudah pikirannya ada salahnya lah. Kalau belajar kan kadang salah, nanti itu bisa jadi teman. Apa? Bisa bercanda, bisa belajar. Kalau menurut saya Ella ini fleksibel ya, tergantung yang dihadapi. Ya. Kita belajar satu-satu ya. Seharusnya itu kita sebagai guru itu posisinya seperti apa? Kalau saudara sih saya kira membuat merasa bersalah itu. Pasti ya. Belum tahu ya artinya membuat merasa bersalah seperti apa ya. Ya. Ini biasanya diterapkan oleh orang-orang yang kalem. Karena nggak mungkin saudara Ella itu nggak mungkin ya. Jadi maksud dari pembuat merasa bersalah ini adalah ya kita itu berdialog dengan siswa. Misalnya kayak gini, Mas Rejan kok melakukan kasus seperti ini ya? Itu kenapa? Mas Rejan sudah berpikir belum kalau misalnya Mas Rejan seperti ini? Itu ibu akan kecewa loh ya. Nah itu biasanya orang-orang yang kalem ya. Jadi itu ya pembuat merasa bersalah ini adalah dialog antara guru dan siswa sehingga siswa itu merasa dirinya itu bersalah. Nah, di sini saya beri contoh ya untuk yang pembuku. Jadi untuk yang pembuku ini adalah guru yang tidak ada yang namanya toleransi ya. Ketika sekali melanggar maka hanya ada satu hukuman ya. Itu ya itu. Nah misalnya ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kemudian bagaimana tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat muridnya datang terlambat. Contoh kasus misalnya wali kelas ya, ada yang datang terlambat. Itu dengan memposisikan diri sebagai apa? Jika dengan memposisikan diri sebagai pembuku, kata Gus Ella bilang fleksibel ya. Ini mana? Oh ini nah. Terus mas, nah kesana. Nah, seperti itu ya. Kemungkinan murid marah, ya biasanya murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencolok bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi setelah sekolah murid melihat motor atau mobil itu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan kartu. Ya kalau kita misalnya posisinya sebagai pembuku dan mudah-mudahan kita semua tidak ada yang ada di posisi ini. Kalau masih ada di posisi ini kita belok ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, lalu sedih, bisa lihat banget ya. Bahasa tubuh merapat pada anak ya. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya?
duduk di sana, nanti guru bantu kamu ini sambil ini. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Kalau kita menganggap siswa kita itu teman, dan ketika ada kasus, ketika mereka dikecewakan, akan kecewa sekali. Oh, saya kira bapak itu ada di barisan saya, ternyata enggak. Dan negatifnya di posisi teman ini, siswa akan memilih-pilih guru. Enak sama Ustaz Dalia kok. Saya kan bestie sama Ustaz Dalia. Gak enak sama Ustaz Dalia ini. Nah, kayak gitu ya, itu adalah posisi kita sebagai teman. Jadi kalau ada yang masih menganggap ya siswa itu kita kontrolnya sebagai teman, positifnya ada, negatifnya ada. Kemudian pemantau, nada suara datar bahasa tubuh yang formal. Nah, misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk. Kemudian yang terakhir adalah manajer, yaitu dengan nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi di posisi manajer ini terjadi dialog antara siswa dan guru, ya. Jadi kalau manajer ini misalnya ada siswa yang bermasalah, kita di sini misalnya ada si A dan si B sedang bertengkar, ya. Kita mendatangkan dua-duanya. Kemudian kita di sini sebagai apa? Kayak orang ketiga gitu loh, nggak memihak ke sini, nggak memihak ke sana. Jadi itu kalau berasal dari manajer. Dan kemudian jadi ya bisa dibaca ya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang benar baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di manajer ini anak ya siswa itu diminta menyadari kesalahan sendiri dan adanya solusi untuk memperbaiki diri yang timbul dari siswanya sendiri. Itu yang posisi manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk dari ke murid, berkata pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kemudian ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau misalnya jenengan sebagai penghubung berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kalau misalnya jenengan pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kemudian kalau teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main. Ayo siapa sila berjanji kepada siswa. Kemudian kalau memantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk 5 posisi
harapannya semua Bapak Ibu posisi kontrolnya adalah berada di manajer. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pada saat. Ayo, kecewa ada istilahnya kecewa. Berarti membuat merasa bersalah, betul. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling melakukan 3 kali. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Nah, bukan. Karena di sini adalah ada istilahnya menawarkan ya bagaimana kamu ya, siswa sendiri yang memberi solusi ya. Kemudian manajer. Ayolah, lakukan Bapak Ibu. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dia lakukan setelah terlambat? Tahu. Ada kasus nih. Ya. Dibantu membaca Ustazah, ayo. Sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai tiga kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia
Jadi posisi manajer ini adalah guru di sini yang memfasilitasi ya dialog antara korban dan pelaku ya, yang mana mereka yang mencari solusi sendiri, kemudian bagaimana memperbaiki, kita yang mengarahkan. Karena kalau kata belajar di kantor ya guru itu membimbing gitu ya. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas. Tadi ya sudah saya singgung di awal ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan. Mungkin kalau bahasa Arif, kok keyakinan. Ya, awalnya saya juga gini, Bu, ini kok bahasanya kok keyakinan. Dan memang ini di kurikulum kita seperti itu. Jadi seperti yang kemarin saya syuting di kelasnya Ustaz Atik ya, bagaimana saya membuat keyakinan di kelas. Kalau bahasa kita adalah kesepakatan. Nah sekarang itu keyakinan kelas. Kenapa? Karena nilai-nilai itu kita yakini bersama. Kalau kita yakini bersama, ya insya Allah nanti tujuannya untuk apa? Ya antara siswa dan guru terjadi kesepakatan ya, sehingga kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya keyakinan di kelas kita, maka guru berhak memberikan lagi keyakinan yang sudah kita buat. Nah, dalam membuat keyakinan kelas untuk kita, yang pertama adalah kita menampung ya semua keinginan siswa. Misalnya keyakinan kelas pada pembelajaran biologi. Kemudian misalnya ini bilang harus datang tepat waktu. Jadi mohon yang di kelasnya belum ada keyakinan kelas segera dibuat ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata tidak. Jadi keyakinan kelas 12 MIPA. Nah, harus datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Harus mendengarkan materi dengan baik. Kayak gitu itu adalah keyakinan kelas. Kalau misalnya mau nonton ya, silahkan kunjungi YouTube saya ya, itu sudah ada semuanya ya. Nah, yang terakhir, nah setelah ini mungkin saya minta dengan mempraktekkan ya. Ini adalah segitiga restitusi ya, di sini ada dua resti ya. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu manusiawi. Ini contoh-contoh kalimatnya ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Halo. Halo Sudati. Iya. Ya. Jadi untuk restitusi ini ya bisa nanti kunjungi di YouTube saya ya. Yaitu bagaimana ketika kita dihadapkan di sebuah kasus ya. Yang pertama adalah kita sebagai guru harus bisa menstabilkan identitas. Ya misalnya ada si A dan si B. Misalnya ada Mas Haidar ya, yang sering tidak mengumpulkan tugas di mata pelajaran PJOK. Maka kita sebagai guru yang kita lakukan adalah memanggilnya. Kita tanya baik-baik, ya, menstabilkan identitas. Kita tanya begini, misalnya Mas, apakah benar Mas Haidar tidak mengumpulkan tugas di pelajaran ini?
tidak mengumpulkan tugas tersebut. Nah, itu adalah pencabulan identitas. Kemudian kita meminta siswa untuk bercerita ya, apa yang menjawab tadi apakah benar dia tidak mengumpulkan dan alasannya apa dia tidak mengumpulkan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau anak tersebut salah ya, kita tidak boleh anak tersebut bercerita alasannya, kita tidak langsung boleh mas kamu salah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai guru yang kita lakukan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita tidak boleh nanti anak bertanya bermasalah kita langsung oh kamu salah, tidak boleh. Ya, ini adalah kata-kata pengajarannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Mas, sampai sudah melakukan perbuatan itu, kira-kira perbuatan yang sampai lakukan ini melanggar keyakinan yang kita buat enggak? Kayak itu. Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Ya, dan di restitusi ini ya harapannya anak itu bisa mencari solusi untuk memperbaiki. Nah, karena sudah jam 11.40 ya, tidak ada pertanyaan ya, jawabnya sholat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di diseminasi guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif. Jadi ini adalah yang saya pelajari selama guru penggerak dan memang kasusnya itu banyak. Dan mungkin kalau belajar usah mungkin kayak anak SD ya. Jadi memang masalahnya adalah seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan Mas Haidar dipimpin temannya berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadiyu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Semoga dengan diawalinya doa sebelum belajar membuat kebermanfaatan belajar kita semakin baik. Amin. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu. Ya, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 2 biologi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar pembelajaran itu semakin menyenangkan ya, gurunya nyaman, siswanya juga nyaman, dan sama-sama tertib ya. Maka di sini Ustazah akan membimbing kalian ya, membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini maksudnya adalah kesepakatan kelas, yang mana semua warga kelas ini ya, terutama kelas 12 nanti boleh mengutarakan
Jadi isinya apa, Us? Di kesepakatan kelas ini isinya adalah kontrak belajar, kesepakatan pembelajaran kita dalam pelajaran biologi. Nanti Ustazah akan membagi stick note ini. Nanti kalian silakan menuliskan di selama pembelajaran biologi kalian pengennya seperti apa. Misalnya Mas Farel nanti menuliskan setiap anak harus datang tepat waktu, kayak gitu ya. Paham? Dan di keyakinan kelas ini tidak boleh menuliskan kata-kata tidak. Misalnya gini, tadi ya Ustazah kan bilang Farel kelas 12 masuk dengan tertib, kayak gitu. Kemudian jika mau keluar maka izin terlebih dahulu, kayak gitu. Kemudian kata-kata tidak harus dihilangkan atau dihindari. Tujuannya apa? Ya biar selama pembelajaran biologi ini berjalan dengan tertib. Ketika nanti keyakinan kelas sudah dibuat, maka harus dipatuhi seluruh anggota kelas. Paham? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Saya akan memberi ya, silahkan kalian menuliskan kesepakatan untuk pembelajaran biologi. Tak kasih ya, mau warna apa? Rel, pink. Ditulis ya, menghindari kata-kata tidak. Nanti yang sudah boleh ditempel. Ada. Lucunya. Ayo. Hah? Apa? Gak boleh anak khusus guru. Ini ya potret aja ya. Biru pink. Mau yang tengah? Cocok tuh yang mana ya? Kasih nama. Tidak usah. Tidak usah diberi nama ya. Milih siapa Pak? Gini ya. Potret. Potret ya. Silahkan. Enggak gini aja. Bentar, dalam. Setiap anak satu apa boleh lebih? Satu aja, setiap anak satu. Ayo ditulis yuk. Gini aja loh, gini aja loh. Ayo. Akhirnya apa? Yang sudah silakan ditempel ya. Atas. Di sini ya. Mbak diurutkan ya, diurutkan yang bagus. Diurutkan yang bagus.
Nggak nempel loh kan. Ayo yang muslim lamanya. Apa? Salah. Di bawahnya sana lo. Ayo ditempel. Salah katanya. Boleh diganti nggak tempatnya? Iya. Sudah bagus ini. Hah? Sudah atau sudah gini aja. Ayo. Terus boleh lagi nggak warna kuning? Oh jadi tengah dong. Kalau pink habis. Kita minta pink juga. Sudah? Yang muslim silakan. Udah cari. Saya Ayo. punya pesantren. Hah? Keyakinan. Boleh. Ya kan satu ini, satu kertas masuknya. Ayo sudah. Ayo yang muslim. Silakan ditempel. Astagfirullah, ayo mas, tempel aja coba. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 16. Ya apa? Ayo mas, silahkan ditempel. Ini tompel. Tompel. Ayo mas, Baca tuh. Anak lo baru tahu nama pena. ayo mas, ayo, ayo ditempel. Tinggal satu, Mas Hilmi. Puisi terus. Artikel. Sudah menggunakan Bahasa Sanskerta. Ayo Haidar. Ya, ayo Haidar. Ai. Matiin gak sih? Pengen lo masuk atas sini lo sini. Beneran ya nak? Diurutkan. Oh. Jangan dong. Satu kita. Nah, Ayo. nah, ya, halo. Nah, terima kasih sudah membuat ya. Kita bahas satu persatu ya.
kita diskusikan bersama-sama. Tujuannya berdiskusi apa? Ya biar kita sepakati bersama. Yang kita sepakati nanti tulis di depan, ya tulis di atas. Saya ingin pembelajaran biologi dijelaskan secara rinci sehingga yang lain juga paham. Pembelajaran dilakukan dengan tepat waktu. Setuju? Setuju. Berarti kita masuk pukul 11.15 sudah harus di sini. Kemudian yang kedua itu apa? Masuk kelas tepat waktu. Sepakat ya, sudah ya? Kemudian siswa boleh meminum air ketika pembelajaran berlangsung. Boleh. Es jeruk. Air minum ya, di situ air minum ya. Durmet. Nah, kemudian apalagi nih? Setiap siswa wajib mendengarkan apa yang diterangkan oleh ustazah selama pembelajaran berlangsung. Berarti, gak setuju? Setiap siswa mendengarkan pelajaran, ya harus didengarkan. Kalau nggak didengarkan, siapa yang mendengarkan? Ya. Kemudian, ketika siswa kurang paham bertanya, siswa boleh menonton setiap selesai pengambilan nilai. Setuju. Penonton apa nih? Kok tidak? Terserah. Setiap selesai penilaian lo ya. 1 bulan sekali. Nomor 5. Apa ini? Setiap mau ganti bab, refreshing dulu, nonton. Sama ya? Kok nggak ada yang bilang ngaji dulu gitu? Kemudian membawa buku non pelajaran guna apa ini? Menambah wawasan atau literasi. Ini sudah ada ya, tapi dibacanya tidak waktu biologi, gitu ya? Oke. Tidak saya tulis ya. Siswa diperbolehkan izin ke toilet dengan mengangkat tangan. Ya, berarti izin ketika apa? Meninggalkan Kelas. Kemudian ketika memasuki jam pelajaran, siswa diharapkan menyimpan makanannya di meja dan dimakan ketika jam pelajaran selesai. Ayo. Ketika jam pembelajaran yang masih membawa makanan disimpan dulu, dimakan selesai pembelajaran. Setuju ya, selesai pembelajaran. Ya. Apa Mbak? Hah? Karena ada sebagian teman mungkin tidak suka bau-bau makanan. Seperti Rendra itu kan nggak suka bau-bau makanan ya. Menyimpan saat masuk kelas ya. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Setuju ya? Dengan tertib.
Terus, setiap anak harus disiplin dan tepat waktu saat memasuki kelas. Berarti masuknya jam berapa tadi? 11.15. 11.15. Boleh makan makanan ringan asal tetap fokus pelajaran. Siap, setuju. Makanannya yang ringan itu apa? Ustazah Mia jualannya tuh berat-berat, geprek berat, lele berat. Ya us, yang penting Ya. Halo, boleh makan tapi tidak boleh ada suara. Oke. Loh, ya, loh, bukannya adab ketika makan bagaimana tidak boleh bersuara ya, Kak yang gimana bisa menirukan Mbak Awa? Boleh kecap. Gimana kalau kecap? Kita aja kecil. Berarti boleh makan dan tanpa bersuara. Kemudian apa lagi nih? Melakukan kegiatan kebersamaan setelah selesai pembahasan bab nonton, tumpengan atau Siapa ini? ada yang mau nyumbang tumpengan. Selesai pembelajaran, selesai satu bab, tumpengan. Setuju. Berarti iuran ya. Kok PMG? Melakukan pembelajaran dengan lebih seru, bermain, pembelajaran outdoor, boleh. Terus agenda nobar sudah, ice breaking sebelum belajar. Nah, ini nanti digilir ya. Kita sepakati ya. Tidak setuju. Yang tidak setuju angkat tangan. Oh, berarti tidak usah ya. Di setiap pertemuan diselingi game. Di setiap selesai pembelajaran diselingi game. Itu sesuai dengan metode ya. Menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, santri, sehat. Sepakat. Menerapkan 5S. Apa tadi? Menerapkan 5S. Sawan. Senyum, senyum, salim. Kok saling? Ya, senyum semua jadi sakit sehat. Senyum, salam. Senyum, salam, sapa. Jadi santri sehat. Iya, kayak gitu. Santri. Itu tuh kayak yel itu loh. Ada usulan sih, cuman. Iya. Sini ya. Terus setiap anak harus semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar dan harus tersenyum selalu. Bukan senyum ya. Tapi masuk bahagia, keluar bahagia. Ya. Siswa bahagia.
Terus setiap pelajaran diperbolehkan menyalakan musik untuk memberikan suasana rileks selama pelajaran. Setuju. Mendengarkan terus telinga itu bisa fokus berapa kali? 5. Ayo. Coba Mbak Risma ya, misalnya bicara sama Mbak Hasna, kemudian yang lain ngobrol. Bener. Bagaimana? Bisa. Saya khawatir ya, saraf-sarafnya nanti kan awalnya kan gini, ada sinapsisnya kan sedikit kayak gini, malah kayak gini nanti ya. Kalau kan jedak-jeduk gitu Mbak Mas. Ya ini Raffi ya. Oh, kalau kelamaan jedak-jeduk kayak gini terus. Ya. Tidak ya. Boleh bergerak muter-muter kalau bosan, boleh tapi di sini ya. Nggak boleh salah-salah. Boleh bergerak muter-muter kalau bosan, bagaimana? Boleh bergerak muter-muter kalau bosan. Angkat tangan yang setuju. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Ya, tidak ada netral-netralan. Berarti kalian yang nggak sepakat. Sudah usia 18 kok. Gimana? Setuju. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Tenang lo ya, muternya di sini lo ya. Di luar. Ya. Kemudian menggunakan 3 gaya belajar. Yang ini ya. Kayang, salto. Iya. Ya tulisannya lembut kayak gini kok. 3 gaya belajar berarti apa saja? Ya. Ya, jadi ya ada PPT visual, kinestetik, nanti misalnya ada uji coba. Boleh. Yang terakhir adalah harus laptopan setiap pertemuan. Jika tidak harus naik pohon. Yang naik pohon siapa? Saya nggak bisa naik pohon. Ya, kalau misalnya menggunakan laptop ya berarti harus sesuai dengan kebutuhan. Wayai laptopan pakai laptop gitu ya. Berarti sesekali nggak boleh manjat ya, kemarin ada yang jatuh. Oh tidak apa-apa. Itu itu nggak pros. Itu kurang profesional. Halo, halo. Tepuk 1, tepuk 2. Ya. Ya, terima kasih ya. Ini sudah ada 14 kesepakatan kelas kita. Kita baca sama-sama ya. Ayo mulai nomor 1. Ayo pembelajaran secara rinci.
Ya, terima kasih anak-anakku. Ya, semoga keyakinan kelas ini kita keyakinan yang sudah kita buat bersama, maka kita harus menjalankan juga bersama-sama. Agar apa? Siswa bahagia, guru juga bahagia. Karena sudah adzan, silakan nanti dilanjut sholat duhur. Kita ketemu lagi TD. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.